Buka halaman 6. Nasabuhu wa wafatuhu walidun. Nasabuhu, nasab daripada ayah dan ibunya Nabi. Wa wafatu walidin, dan wafat ayahnya Nabi. Waliduhu, yaitu ayahnya. Siapa ayah Nabi? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, ini nasab ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi bernama Abdullah. Abdullah yang artinya adalah hamba Allah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu, dan juga ibunya. Nasab ibunya yang kedua. Siapa nama ibunya Nabi? Aminatun, Sayyidatuna Aminah binti Wahb binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Silsilah ibundanya Nabi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Aminah artinya orang yang amanah. Abdullah seorang hamba Allah. Aminatun yang sangat amanah. Siapa? Melahirkan seorang putra, seorang hamba Allah, ciptaan Allah, kecintaan Allah yang sempurna, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengan membawa amanah-amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari Abdullah dan Aminah, dengan satu arti melahirkan seorang putra yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtami'u ummuhum ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis. Ya. Maka bertemu, maka bersatu, ya. Ummuhu, ibunya, ma'a walidoh, dan juga ayahnya. Ibunya dan ayahnya ini bertemu fi jaddihil khamis, di kakeknya yang kelima. Ya, di kakek yang kelima. Wa huwa kilamun, yaitu kilab. Jadi nasab ibu dan ayah bersambung di kakek yang kelima, yaitu kilab. Perhatikan, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 5 kan? 5 ya. Wa ummuhu Aminatun binti Wahb binti Abdi Manaf binti bin Zuhra bin Kilab. Nah, ini bertemu di kakeknya yang kelima, nyambung. Artinya dari Kilab terus nyambung kepada Nabi Ismail ibn Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, kadang timbul pertanyaan,
Berilah nama anak dengan nama-nama yang Islami. Ya, nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, arti yang indah. Lalu kok kakek Nabi sendiri namanya Kilab, yang artinya anjing. Jangan deh yang nyempak sama kafe. Ini jadi pertanyaan nih. Kenapa? Kan di Islam anjing itu najis, haram, tidak boleh. Tapi Nabi sendiri punya kakek namanya Kilab, yang artinya anjing. Kan begitu. Nah, Kilab itu julukan untuk kakek Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijuluki Kilab? Karena Kilab ini orang yang senang sekali dengan berburu ke hutan. Berburu. Nah, di dalam berburunya itu, ya, Kilab ini selalu membawa anjing. Di dalam berburu. Ya, kemanapun dia berburu, dia selalu membawa anjing kesayangannya. Ya, dibawa dengan tujuan apa? Ikut berburu, menemani dia berburu, memangsa burunya, sehingga diberi gelar yaitu Kilab. Lalu siapa nama asli daripada Kilab? Kakek kelima daripada ayah Nabi dan juga ibunda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilab nama aslinya adalah Muhadzab. Muhadzab itu nama asli daripada kakek Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadzab artinya orang pilihan. Kilab orang pilihan di setiap memburu apapun. Ya. Dan tatkala itu Nabi belum ada, mereka masih ahlul fatrah, belum ada utusan. Ya, setelah wafatnya Nabi Isa ratusan tahun sampai kepada Kilab, sampai kepada Abdul Muthalib, belum ada utusan yang menggantikan Nabi Isa. Baru setelah itu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah ibu dan Nabi bertemu di kakeknya yang kelima yaitu Kilab, wa huwa Kilabun, yaitu Kilab. Nah, nama Kilab adalah Al-Muhadzab yang artinya orang pilihan. Catat tuh. Kalau ente ketemu orang di luar Islam atau liberal bertanya, itu bisa jawab siapa nama aslinya, kan begitu. Nah, kenapa disebut Kilab? Itu bisa jawab. Yang itu dia juga ya. Kalau orang nggak paham kan begitu, iya kenapa anjing ya? Kok masuk di dalam silsilah Nabi? Nah, ya itu julukan beliau karena senang berburu dengan membawa seekor anjing. Wala taqulu fi walidu wa huwa fi batni ummihi. Dan telah wafat ayahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat, meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi batni ummihi, dan Nabi kita masih berada di dalam perut ibunya. Ya, yang mana Sayyidatuna Aminah dalam keadaan mengandung Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi batni ummihi, Nabi masih berada di dalam perut ibunya.
pun harta. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Sayyid Abdullah tatkala meninggal dunia dimakamkan di Madinah, Sayyid Abdullah tidak meninggalkan sedikit pun harta kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid Abdullah itu tatkala beliau pergi berdagang, pergi berdagang bersama teman-teman dan kawannya, pulang dari berdagangnya itu, Sayyid Abdullah merasa perutnya sakit. Merasa dari perutnya sakit, maka dia minta untuk dibawa ke rumah saudaranya, yaitu di kota Yathrib, di Madinatul Munawwarah, namanya Yathrib. Sayyid Abdullah dirawat di itu rumah setelah pulang berdagang dari negeri Syam. Pedagang-pedagang yang lain melanjutkan perjalanan dan memberikan khabar kepada kakek Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ayah daripada Sayyid Abdullah, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Diberikan khabar, maka Abdul Muttalib mengirim utusan, mengirim putranya, saudara daripada Sayyid Abdullah, untuk melihat bagaimana keadaan daripada Sayyid Abdullah di kota Yathrib. Sampai di kota Yathrib, Sayyid Abdullah sudah dimakamkan, sudah meninggal dunia. Jadi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nabi dalam keadaan yatim, sudah tidak punya ayah. Kita lahir mungkin masih melihat ayah kita, melihat ibunda kita, masih bertemu, masih berjumpa. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal wafat tatkala Nabi masih berada di dalam perut ibundanya. Walam yatruk bihi syai'an minal mal, dan Sayyid Abdullah tidak meninggalkan sedikit pun harta. Tidak ada harta. Jangankan harta, rumah hanya Nabi tinggalin. Tidak meninggalkan apapun. Untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu juga kita. Jangan pernah kita berpikiran rumah sebesar apa yang akan kita tinggalkan untuk anak kita, uang sebanyak apa yang mesti kita tinggalkan untuk anak kita. Jangan. Nabi Allah Daud alaihi salam itu diangkat menjadi raja besar. Nabi Sulaiman alaihi salam membangun istana dari emas. Sampai kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun Nabi ditawarkan. Mau tahta Nabi dapat, mau jabatan Nabi dapat, mau harta Nabi dapat, mau berapa banyak perempuan Nabi akan diberikan oleh kafir Quraisy. Tapi Nabi tolak semua. Artinya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pangeran, Nabi Daud menjadi raja, Nabi Sulaiman membangun istana dari emas, sampai kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari tahta, harta, wanita dan lain-lain sebagainya.
yang mereka warisi pendidikan, yang mereka warisi ajaran yang benar, yang tidak menyimpang, yang tidak keluar daripada ajaran ayah dan ibunya. Ya, makanya tatkala Nabi Yakub didampingi oleh putra-putranya, dia bertanya kepada putra-putranya, kalau aku telah tiada, apa yang kau lakukan? Aku akan beribadah sepertimu dan seperti datuku Ishaq alaihissalam ibn Ibrahim alaihissalam. Aku tidak akan keluar dari garismu, garis kakekku Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawab. Kalau sekarang ada yang bapaknya ahlu sunnah, anaknya bukan ahlu sunnah. Bapaknya doyan ngaji, anaknya nggak doyan ngaji. Kenapa? Kita nggak warisin ilmu, kita nggak warisin pendidikan. Yang ada di otak kita, kelak apa yang kita wariskan ke anak kita? Tapi kalau kita wariskan dia ilmu, wariskan pendidikan yang baik, wariskan ajaran yang baik, dan sering bertanya padanya, maka anak kita akan selamat. Karena rezeki yang tentunya bukan orang tua, Allah. Umur 4 bulan di kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah letakin tuh umur si anak, rezeki si anak, hidup si anak, mati si anak. Makanya umur 4 bulan tak kalah ditiupkan ruh, di situ sudah Allah atur. Jadi rezeki anak nggak usah takut. Beri pendidikan, nggak usah takut. Kita mesti sekolahkan anak supaya menjadi orang yang pintar, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang membanggakan bagi agama, bangsa dan negaranya. Nah, perlu kita tahu uang kita. Sekolahkan, pendidikan baik, sekolah baik. Ya, masukkan ke pergaulan-pergaulan yang baik, titip di tempat-tempat yang baik. Kelak anak akan membanggakan kedua orang tua. Contoh Nabi, harta bisa dicari, nggak perlu diwarisin. Ya, yang ada kita meninggal dunia bisa bangun masjid, alhamdulillah, amal kita jalan terus. Kita meninggal dunia, harta kita habis buat menyekolahkan, membantu fuqara wal masakin, yatim piatu. Oh, pahalanya ngalir terus. Ya. Jadi inilah Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, dan itu pun dilakukan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Beliau meninggal dunia, tidak sedikit pun beliau meninggalkan harta warisan untuk putrinya tercinta Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Gak meninggalkan harta sedikit pun untuk Fatimah. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah, begitu juga Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan diangkat menjadi khalifah. Begitu juga Sayyidina Husain. Mereka juga tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya. Tapi yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan adalah ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita dan ini pelajaran buat kita, dan kita sudah tahu siapa ayah Nabi, siapa ibunda Nabi, dan bagaimana nasabnya, bertemunya di kakeknya yang keberapa. Dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan buat kita semua, menjadi penambah ilmu yang manfaat buat kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan kehidupan kita, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita, semua dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'amilna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum